welcome back to podcast Bola Terus. Masih kembali lagi dengan saya Angga dan ditemani dua narasumber luar biasa, Mas Damas dan Mas Edo. Apa kabar Mas? Nih Halo, halo, kabarnya halo, baik halo, halo, semua halo, nih. halo, halo. Kabar baik, kabar baik, kabar baik. Ya di sini yang memang kabar buruk cuman saya aja di sini ya kan. Sudah Tapi pada tahu tapi semua. hostnya kayaknya cocoknya aku deh, bukan kamu nggak? Soalnya ini duel antara MU Liverpool kalau kita. Oke, sebelum kita bahas MU sama Liverpool, kita bahas dulu hasil UCL tadi malam. Jadi di apa namanya video ini dibikin di tag itu sudah ada beberapa hasil Champions League di antaranya skornya gede-gede semua loh, Mas. Betul. Biasa. Napoli, Gede-gede Napoli gede, semua. Napoli. Wah, Kalah ya tapi. Arsenal biasa, sudah biasa Arsenal lawannya. Yang gede semua. Yang pertama ada Barcelona lawan Olympiakos tuh menang besar 6-1. Wah. Terus Arsenal lawan Atletico Madrid yang katanya harambol, Ya, duel harambol, ternyata Barcelona, malah ya dimenangkan Barcelona Arsenal. semifinalis pertama, Arsenal semifinalis kedua, Hmm. PSG semifinalis ketiga, Inter semifinalis keempat. Ya udah itu aja semifinal. Wah, sombong banget. Bisa bisa Tahun langsung lalu kan? semifinal aja nggak kira-kira nih Tahun lalu. daripada Tahun kelamaan lalu di kan. champion Sama aja ntar kalah lagi lawan PSG. Iya. gitu. Itu pernah telak semua kan itu kan? Menang semua. Gitu. Leverkusen dibantai. Napoli, Napoli, Napoli. Nah, Napoli. Napoli nih. Napoli malah dibantai sama PSV. Ya, betul. Padahal juara bertahan Serie A. Kemarin gara-gara nggak ada Højlund ya. Makanya kalah. Ya, Napoli Conte banyakkan udah mulai Napoli banyakkan kelihatan. drama Napoli. Ya, no, Conte musim kedua biasanya agak ngaco sih. Ya, nyari pesangon Conte. Terus dia udah bosen biasanya udah mau pindah lagi nanti Conte. Dan menariknya tiga perwakilan dari IPL-nya menang semua dan clean sheet semua. Ya, Ada betul. Arsenal tadi kan 4-0, terus City menang 2-0 atas Villarreal dan Newcastle menang 3-0 atas Mourinho Benfica. Yang luar Keren, keren. biasa ini. Newcastle keren ya, kayaknya makin bagus ya. Tapi bukan Walter Made yang ngegolin ya. Bukan, Tapi bukan, yang bukan keren sih Mourinho. sebenarnya si Manchester City ya. Manchester City yang sempat terseok-seok ya. Kalau kita cek City kan bulan-bulan apa tuh? September ya. September itu City sempat goyah. Artinya September September awal sempat goyah. Ternyata City kalau kita cek di setelah kemenangan lawan MU itu City kembali jadi jauh lebih kuat. Bahkan bola-bola golnya Haaland gol-gol ajaib gitu, loh. Gol-gol ajaib pemain Iya, iya. benar-benar nomor 9. Bola udah dikasih kotak penalti, asal gerakan badan bolanya masuk itu keren banget. City benar-benar sekarang menakutkan, menyeramkan. Calon Ya, kuat, setuju sih, setuju. calon Setuju kuat sih. juara itu. Setuju. Kan juara, Manchester City jauh. Tapi aku juga mau nambahin sih, tadi terkait City setuju memang lagi kompak solidnya. Terus Newcastle tuh kalau dari Newcastle yang aku lihat tuh pertahanannya sangat kuat sih. Menurut aku ya, karena memang kayaknya kemarin itu kompak si Pope, si backnya Botman, Malik Thiaw, Trippier sama Dunban mulai padu. Jadi kayaknya kalau mungkin buat manajer FPL, aset Newcastle back itu mungkin bisa jadi pertimbangan karena kayaknya Newcastle mainnya makin solid aja backnya. Dunban paling gitu. Jadi susah digolin juga sih. Nick Pope kan bagus banget juga kan mainnya. Kemarin pas lawan siapa ya? Lawan Arsenal ya. Nah, pas lawan Arsenal tuh Iya, salah iya. satu bukti itu. Mungkin Arsenal bisa ngegolin, yang lain belum tentu bisa ngegolin tuh dari set piece. Nah, oke. Dan servis lah. Gitu. Lagian Dan selamat ya. Iya. Dunban tuh lucu. Dunban tuh pemain back yang Eh, kalau kita cek ya suka main di kadang main di agak di pinggir itu ya, tapi badannya hampir 2 meter gitu loh. Artinya dia Mhm. kokoh. Kalau ya, dan dia kalau cocok banget kalau kalau itu kalau pakai strateginya Pratama Arhan cocok nih buat ofensif itu ya, buat ya, sundulan. Jadi ya. pemain-pemain Newcastle tuh tinggi-tinggi gede semua, ada striker gede, backnya juga gede-gede, cocok banget lah Newcastle. Cuman ya kita apresiasi juga salah satu wakil Liga Inggris yang mulai 2 tahun ini mulai konsisten ya, konsisten bagus itu Arsenal ya. Kita tetap harus mengapresiasi karena Ya, bagaimanapun ya, ya. sebelum pertandingan Arsenal melawan Atletico sebenarnya banyak yang meragukan Arsenal bisa menang mudah, bukan menang mudah, bisa menang besar. Kalau menang mudah enggak, karena sebenarnya puncaknya adalah gol pertama ya. Sebenarnya kalau kita cek ya, gol pertamanya Arsenal itu yang merubah merubah jalannya pertandingan. Sebelumnya sebenarnya Dan itu babak kedua kan. Yang iya, kedua, dan Arsenal ya. memang sampai gol pertama itu Atletico memberikan apa ya, memberikan Babak. banyak harapan buat hatersnya Arsenal kalau emang Arsenal akan tersungkur di pertandingan ini. Ternyata enggak, ternyata Arsenal setelah gol pertama sudah itu sejak gol pertama pertandingan sudah Maksain. mutlak milik Arsenal semuanya.
Bahkan sebenarnya di babak pertama tuh cukup mengerikan sih, karena kan ada beberapa kecerobohan David Raya sampai akhirnya si Ya, Giuliano Simeone mau sorry, Julian Alvarez atau Simeone tendang dari Alvarez, jauh Alvarez, gitu. Alvarez. Udah gawangnya udah Alvarez. kosong, untung nggak gol. Terus berapa kali kayaknya ada yang kena tiang juga, aku lupa Iya, tuh. Alvarez juga. Alvarez Alvarez kena juga. tiang tuh. Jadi memang sebenarnya di babak pertama itu 50-50 gitu, bahkan terancam bisa kalah tuh Arsenal. Tapi di babak Betul. kedua Gol pertamanya. gol pertamanya sama set piece lagi-lagi. Iya. Set piece-nya Gabriel, kemudian Arsenal eh, tak bisa dihentikan kalau saya bilang iya, ngasih corner Arsenal itu sama aja kayak ngasih tendangan bebas di depan kotak gitu loh ya artinya. iya, iya, Sama-sama betul. bahayanya. Mungkin Iya. tim-tim yang mau ketemu Arsenal lebih baik kalau di bolanya dibuangnya asal maju aja jangan dibuang ke samping gitu kalau bisa gitu ya artinya itu. Kita Ya hindari bahkan corner, kita hindari lempar golnya ke dalam. Gabriel kemarin golnya Gabriel kemarin dari free kick bahkan bukan dari corner, Iya, jadi betul. set piece apapun itu. Free kicknya Arsenal mau free kick maupun corner luar biasa, semuanya bagus banget. Ya, Nggak bisa ya, dipungkiri. Arsenal emang sepak bola modern ya, artinya dia bisa bisa memanfaatkan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu istimewa, tapi bisa jadi gol gitu. Free kicknya dari samping, dari bola-bola bukan bola tendangan langsung menuju ke gawang gitu loh, tapi duel udaranya menurut saya duel udara dan sebenarnya kalau tak cek Arsenal itu duel udara tidak selalu menang di bola pertama. Kalau dicek ya, bukan bola pertama saat dilakukan free kick ataupun corner, tapi bisa jadi bola kedua. Ini yang ya. sebenarnya aneh. Kalau bola pertama sebenarnya dulu ada saat era-era lama itu bola pertama ketika bola pertama saat disundul tuh masuk itu ada beberapa pemain yang emang jago. Tapi untuk Arsenal Gabriel, itu bukan ya. kayak gitu. Mau Gabriel, mau Saliba atau bahkan pemain-pemain yang eh, kita nggak tahu dikasih di tiang jauh dikembalikan lagi ke tengah gitu ya artinya woi kenapa mainnya kayak gini gitu tapi bolanya masuk itu menurut saya pantas banget Arsenal diapresiasi untuk set piece-nya baik corner maupun tendangan bebas yang saya khawatirkan lagi kalau Arsenal si pemain sayapnya habis ini bisa lemparan ke dalam yang lebih keren lagi. Tapi sampai sejauh ini si Calafiori ataupun pemain yang lain belum mampu bisa lemparan ke dalam yang semematikan itu. Tapi kalau corner sama tendangan bebas keren Arsenal. Saya hari ini mengakui Arsenal keren. Terima kasih Mas. Biasa lah Mas, gak usah terlalu Nah apresiasi. kan, gak Biasa. usah dipuji, Mas. Gak usah Ya, terpuji itu biasa Mas, karena musim ini juara, jadi gimana lah. tapi bisa jadi nanti Arsenal kena karma. Artinya eh, Nah, kan. Arteta, Arteta itu kalau bisa di flashback lagi, Arteta itu darah Spanyol, kemudian dia besar, bukan besar di Arsenal, artinya mohon maaf, bukan besar sebagai pelatih Arsenal, tapi dia memulai karir sebagai asistennya Pep, bener kan? Kemudian Ya, dia mendapatkan tawaran menjadi pelatih utama Arsenal, dia membawa beberapa pemain tanda kutip City ke mana? Ke Arsenal untuk jadi apa namanya? Untuk jadi palang pintu. Apa? fondasi ya, Ya, fondasinya. untuk jadi tulang punggungnya dulu ada beberapa pemain X termasuk Gabriel Jesus ya. Itu Ya. bisa jadi nanti akan ada karma sedikit terkait dengan Arteta karena Arteta ini kayak sering bikin Pep emosi gitu ya. Maksudnya dia lupa gitu loh. Pep tuh gurunya gitu. Nanti bisa jadi kalau harapan Oh. saya sih si asistennya si Heinze menjadi pelatih hebat dan segera keluar dari Arsenal lah itu harapannya seperti itu. Waduh, kayaknya enggak deh. Kayaknya. Gabriel Jesus itu kan memang ini salah satu hal yang bisa memperkuat pertahanan Arsenal musim ini Ya gitu. siapa tahu dia akan pindah itu artinya belum tentu nggak usah Jadi dikeluarin mau sekarang nggak pindah apa-apa. MU maksudnya. Nggak harus gitu, nggak harus gitu. Kita kan nggak ngomong kita nggak ngomong gitu loh ya, nggak harus Bahkan kayak gitu. bahkan 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 Arsenal tuh memberikan Van Bronckhorst loh untuk Liverpool. Tapi pertahanannya jelek banget. Oke, Ya, ini kayaknya kita seru bahas langsung Ini RQ Liverpool aja ini. Sudah gimana mau cukup nonton kenapa? mulai Ada kapan? yang bisa nih? puji-pujiannya buat Arsenal sudah cukup karena ya biasa lah minimal UCL itu Puji-pujian semifinal kayak kamu kayak mau gitu kan. ibadah aja nih. Maulud. Pujian. UCL itu di semifinal, Liga Inggris kan udah selisihnya makin jauh dan ya tinggal Semi mempertahankan semifinal. Cara semifinal gimana maksudnya? UCL semifinal minimal lah. Oh, Aman. target. Oke, Oh, aman itu luasan. udah minimal itu. Tenang lah. Ya. Oke, tapi nanti UCL nanti malam ada laga lagi kan lawan siapa Ada tuh? lagi. MU Eh, lawan siapa UCL nanti malam? sorry ya, kita udah nggak lawan UCL MU, lagi. MU lawan Grimsby. Lawan Grimsby. Liverpool lawan siapa Liverpool? Liverpool lawan Eintracht Frankfurt. Oh, nah itu gimana enggak? Eintracht Nah, ini Frankfurt. menarik nih. Kira-kira menang atau enggak MU?
Kok Iya MU. harus menang sebenarnya. Ini pertandingan yang harus menang karena memang udah 4 kali beruntun kalah ini udah nggak termaafkan lagi seorang Liverpool Hmm. apalagi di satu bulan yang sama ya kata Mas Damas tadi eh, mau nggak mau harus menang. Mau nggak mau harus menang Kadang dan Liverpool harusnya ya? sih lebih mudah ya. Oh enggak Enggak, Di kandangnya Jerman, Frankfurt main di Jerman. di Waduh, Jerman. ini kalau video ini tayang kemudian Liverpool kalah lagi gimana gak? Nggak apa-apa. Kalau kalau aku sih gini, eh, Frankfurt juga nggak akan gegabah. Frankfurt akan mencontoh tim-tim yang mengalahkan Liverpool kemarin. Dia akan menggunakan low block, terus kemudian ada satu titik tanda lemahnya Liverpool ya. Nanti kita nggak tahu yang akan dimainkan di sisi kiri siapa dan kanan siapa. Ya, ya. Harapan saya sih di kanan ada Bradley, di kiri ada Kerkes ya. Nah itulah titik titik lemahnya Liverpool di situ. Nanti kalau selama kita bisa mengeksploitasi dua titik lemah ini, sepertinya Liverpool akan kesusahan. Saya nggak bilang Liverpool kalah, tapi akan kesusahan malam ini. Kalau Liverpool hari ini imbang atau gagal menang, kayaknya fans Liverpool sudah burn out semua itu kayaknya. Burnout. Oke, kita sebelum membahas tentang pertandingan itu, aku pengen pengen membahas menarik tentang laga kemarin tuh yang hot di big match di weekend kemarin hari Minggu ya. Big match apa, Mas? Big match. Karena Big sebenarnya bagiku match big match, biasa. Bagiku big biasa match aja tuh 3 poin biasa, Mas. Biasa ini menang memang lagi. apalagi bagi aku biasa. Arsenal udah menang, mau MU Liverpool menang kalah bagiku biasa memang. Makanya tapi bagiku tetap big match yang Oke. biasa aja. Nah, di Oke. laga Liverpool vs MU dan ini di Anfield dan itu tidak mudah memang bagi semua klub untuk bermain di Anfield. Kayak Arsenal pun juga nggak mudah, siapapun itulah. City juga kewalahan gitu. Nah, MU datang dengan optimisme plus keraguan sebenarnya karena baru menang lawan Sunderland, bener kan? Lawan saya Sunderland ya. Iya, Sandal. dua Sunderland. kosong Sunderland. Kemudian berani datang ke Anfield yang orang banyak prediksi saat itu sepertinya MU akan kalah lagi. Bahkan di podcast yang mana aku bilang MU trennya habis menang, kalah, harusnya kalah lagi. Beda dengan Liverpool yang udah kalah 3 kali, seharusnya bisa menang gitu. Tapi ternyata tak diduga, tak disangka nih. Lalu ternyata Liverpool keok nih. Nah, aku pengen tahu dulu dari yang kalah dulu nih. Dari Yang menang kalah dulu. dulu. Karena yang menang tuh merayakan, yang kalah menjelaskan. Kalau Oh, berarti pengen yang kalah ya. merayakan dulu atau ini panjang. menjelaskan? Merayakan dulu. Ya udah Eh, merayakan. MU. merayakan dulu, Mas Edo bener. Boleh dicek di minggu lalu, podcast Eh, minggu lalu kalau MU akan kalah gitu ya prediksinya karena siklus gitu. Tapi kalau dicek lagi, optimisme kemenangan itu muncul dari saya. Artinya sebagai fans MU tidak ada keraguan sama sekali akan menang lawan Liverpool. Karena kalau nggak salah ya, silahkan dicek lagi, diputar lagi, di potongan silahkan ditampilkan bahwa laga lawan Liverpool di Anfield adalah laga yang ditunggu-tunggu seluruh pemain MU. Kenapa? Ini adalah laga pembuktian. Kita tuh nggak main di UCL. Piala Ciki sudah keok gitu loh. Artinya kita cuma punya Piala FA sama Piala Liga. Di Liga juga Piala Liga Inggris maksud saya. Di Liga Inggris juga bukan prestasi yang bagus-bagus banget. Kalau masih itu tadi kita baru menang lawan Sunderland, kita menang lawan tim juara dunia Chelsea, ya kan? Kita juga menang lawan Burnley, gitu ya. Kita menang lawan tim-tim besar kita menang. Cuman memang kita kalah lawan Manchester City. Kita memang kayak di situ. Cuman masalahnya lawan Liverpool ini lagi ditunggu-tunggu. Coba kalau Mas Edo cek Instagramnya MU saat pengumuman pertandingan flyer terkait dengan pertandingan lawan Liverpool itu optimismenya beda. Gambarnya Bruno, terus postingannya juga beda. Kalau dicek lagi postingannya beda. Mereka optimis kalau ini bukan cuma sekedar laga, ini adalah perang gitu ya. Artinya mereka akan hidup mati di situ dan terbukti sejak menit pertama kalau kita cek pertandingannya sepertinya Liverpool nggak siap. Artinya Liverpool terlalu meremehkan MU gitu ya. Karena menganggap tim ini nggak pernah menang di Anfield gitu ya. Apalagi MU siklusnya emang habis menang pasti kalah gitu ya. Main di Anfield pasti menang dan mereka gol pertama memang jadi perdebatan panjang ya. Apakah dihentikan atau tidak? Meskipun banyak yang bilang harusnya dihentikan karena kena kepala, tapi beberapa orang yang mengatakan karena kepalanya karena faktor Pandai. Bapak sendiri, Van Dijk sendiri. Cuman kalau saya sih sampaikan nanggung banget ya. Jadi kalau saya jadi amat juga nggak peduli di depan gawang ini loh, boleh di depan gawang. Liverpool nggak akan ngasih kesempatan seperti itu. Dan Iya, iya. kalau dicek lagi, si Amorim itu strateginya bolanya nggak pernah di kiri, nggak pernah ke Mason Mount, nggak pernah ke kiri itu ada Dalot ya babak pertama. Tapi bolanya selalu ke kanan. Kalau dicek Casemiro balik badan ke Bruno pasti langsung ke kanan ke Amat atau ke Mbeumo selalu sepanjang jalan dan akhirnya si Kerkesnya stres. Dia tertekan banget ya tertekan artinya dia underperform tapi
sesimpel itu pelatihnya gagal membaca pertandingan itu. Si Kerkes menurut saya harusnya setelah menit 30 lah kelihatan kalau emang sudah kacau gitu ya. Karena beberapa kali Bruno tuh dapat peluang ya di depan gawang. Walaupun kita cek juga Gakpo juga dapat peluang, tapi Bruno tuh di depan gawang bola dari lagi-lagi dari sisinya Kerkes tuh dapat bola di depan gawang sangat enak. Menurut saya sih harusnya si Kerkes ditarik dari babak pertama digantikan Robertson. Tapi harapan saya ternyata tidak terjadi dan itu memang harapan kami semua ya. Pelatih Belanda memang ya kayak gini. Kita juga udah pernah latih pelatih Belanda, jadi nggak usah terlalu Masih kaget kalah. itu loh. Pelatih Belanda emang kalau yakin ya keyakinannya tinggi banget. Dan Pelatih Belanda selalu salah dalam player selection kayaknya. iya betul betul betul. Sama terlalu tendensi kedaerahan mas. Jadi kuat, Itu sih gitu. daerahnya kuat. Tapi ya benar. Tapi menurut aku sebenarnya kalau dilihat dari dua gol ya MU itu kan sebenarnya dua gol yang dalam tanda kutip kalau menurut aku melihat lebih ke sporadis lah gitu. Maksudnya yang pertama kan lebih karena tiba-tiba itu belum siap dari Liverpool ya. Ya, Dan gol keduanya itu sebenarnya memang karena berpeluang dari corner kemudian lepas kemudian di crossing lagi kan. Yang mana back-backnya Liverpool atau main Liverpool itu sebenarnya sudah default posisinya sedang menyerang gitu karena udah peluangnya harusnya bisa menang gitu karena di posisi satu-satu secara mental Liverpool harusnya malah lebih keangkat itu Sebelum walaupun ke angka saya yang aku terakhir nih, sebelum ke angka. sebelum Eh, permainan MU bisa kayak gitu, itu bukan karena MU sporadis atau nggak sporadis, tapi karena MU percaya diri, kita punya penjaga gawang yang hebat. Kalau cek lagi, ini cek lagi nih. Kemarin saya ditertawakan nih kayak gini nih. Masa menang gara-gara penjaga gawang terbukti kan? Ketika penjaga gawang yang hebat itu membuat semua percaya diri. Kalau nggak salah, Mohamed Salah itu dapat peluang di depan gawang, ya kaki kiri, ya tapi ya, nggak pas kena bola kakinya. ya bola lepas dari Dorgu kalau nggak salah. Itu di depan gawang dan Muhammad Salah langsung ditutup gitu loh. Itu kalau kipernya bukan bukan Courtois gitu ya, Courtois KW2 itu jelas masuk Porto. bolanya, pasti masuk. Tapi Dan sebenarnya bukan karena kipernya nutup mas, lebih karena salahnya nggak kena pas kakinya pas itu, kayak dia buru-buru atau apa? Karena ya karena kipernya maju Mas, bukan didor bukan gitu bukan. kan. Kalau itu aku boleh ngomong, gara-gara itu kan crossing dari Kerkes. Nah seharusnya mungkin salah mengira bukan dia yang mendapat gitu, dan dia mungkin mungkin mengira oh dia udah kepotong Dorgu, Dorgu ternyata Dia lupa, salah lupa. Salah lupa kalau Dorgu itu nggak bisa bertahan. Sebenarnya saat Dorgu masuk, itu kan dari awal sebenarnya kalau Mas Edo dan Angga cek, ada beberapa fans MU yang tanda kutip mengolok-olok Dalot ya, masuk masuk line up. ya. Banyak yang ngomong, kenapa Dalot sih mainin pelatihnya gimana sih? Kalau saya sebagai fans MU, terus siapa lagi kalau bukan Dalot? Terus Karena Dorgu. cadangannya Dalot itu adanya tuh Dorgu. Ya kalau Dorgu yang main tambah parah gitu. Artinya ya ya udah nggak apa-apa Dalot Tapi gitu. ya, tapi aku yakin di saat Dorgu main dan itu salah hampir mencetak gol, aku yakin pasti Mas Mas Damas juga deg-degan banget itu. Itu posisi Tuh, udah 1-1 atau masih 1-0 ya? 1-0. 1-0 ya. Artinya Satu kosong, sejak satu Dorgu kosong. masuk, kami sudah yakin akan jebol. Masih sih kayak sisi kita Iya, ini. Justru udah jebol dan iya. kalau Dimirimu bilang kipernya bagus, sebenarnya ya oke bagus, tapi nggak sebagus itu Mas. Karena kenapa? Karena ada kena tiangnya 3 kali Mas. Dari mana kamu bisa bilang kiper bagus kalau kena tiang 3 kali itu kan hanya faktor luck lah. Tapi memang Tendangannya, strikernya siapa sih? Striker kemarin yang main nomor 9, yang cuman jalan kaki jogging siapa sih? Nunes, Nunes, Oh, Nunes. Isak. oke Isak ini itu kemarin sempat dapat bola di depan gawang, ditendang, diblok sama siapa? Sama Sandy Lemons. Terus kemudian gol Porto. pantulan itu dapat kalau nggak McAllister, Gakpo, kita lupa. Itu juga yang bola ya bola udah terlanjur keluar yang foul yang sudah out Oh iya, iya. itu juga sempat diblok 2 kali. Artinya ini kiper nggak sembarangan kiper, usia masih muda dan menjanjikan. Mungkin ya Mas itu agak deg-degan juga kali ya kalau kita punya kiper ya, keren kayak gini. Nggak setidaknya apa-apa. setidaknya ketenangan ketenangan Lemans aku akuin lah ketenangannya, positioningnya. Cuman Tapi kalau Mas Edo juga harus menghargai, mengapresiasi kami karena kami ini mainnya kemarin nggak pernah pakai kiper gitu loh. Setiap bola ke gawang masuk. Coba cek kamu kamu pertandingan, cek lagi pertandingan lawan Brentford. Nah, ya lawan Brentford Arsenal. itu Brentford dulu, Brentford. Kalau Arsenal mungkin timnya besar ya. Lawan Brentford, lawan Brentford kita pakai Bayindir 3 shoot on goal 3 kali masuk. Dan bahkan gol Oh ketiga iya, iya. itu bola di atas kepala. Itu Iya, kalau iya. Yang kipernya Jensen itu ya. Iya, itu kalau kipernya agak bisa aja minimal di blok gitu loh. Tapi nggak masuk gitu loh. Artinya emang fans MU mau nggak mau teman-teman harus ngakui juga fans itu biarin aja. Mereka baru seneng karena saat ini mereka punya kiper. Tapi kan ya pertandingan kemarin lawan Liverpool terima kasih. Kalau saya sih itu tapi terima kasih sama Liverpool. Liverpool belum balik, belum balik artinya
Coba kemarin kalau Liverpool membuat, kalau alasan kalau kita cek di post conference-nya siapa? Arne Slot selalu mengatakan kekalahan kami karena bukan gagal, tapi kami kan sudah nyiapin plan A, tapi mereka pakai plan B gitu. Harusnya kan nggak boleh gitu ya. Harusnya Oke, ketika oke, kita Ya, ya. tim lawan oke pakai kita lihat. plan B, ya kamu harus reaksi gitu loh. Makanya pelatih harus bereaksi Ya, gitu. jadi kita langsung tanya aja sama fansnya nih kan, yang Oke, mungkin harusnya terus kayak apa tuh? lebih tahu slot lah daripada kamu gitu. Monggo, monggo agak. Kalau dari kamu gimana gak? Nggak, soalnya gini, tadi Waktu. tadi kan katanya yang menang merayakan tuh, yang kalah menjelaskan. Ini malah yang menang malah menjelaskan. Ini gimana ini Nah, kita menang terus konsepnya? soalnya. Soal menjelaskan. Lanjut gak? Oke, Jelasin gak namanya? jadi ini kalau aku lihat ya Liverpool itu, ini aku nggak jelasin soal pertandingan kemarin doang ya. Ini aku secara keseluruhan soal Liverpool. Liverpool tuh intinya ada tiga masalah penyelesaian buruk tuh yang pertama. Penyelesaian buruk itu dilihat dari match yang kemarin itu udah benar-benar nggak jelas. Dari Mo Salah yang harusnya dia passing malah shoot sendiri, terus yang harusnya dia shoot malah di passing segala macam, itulah keputusan-keputusan itu yang sering dilakukan sama Liverpool di Oktober ini terutama ya. Oke. Terus ya kemarin lawan MU ya, ya sama memang walaupun mendominasi, cuman ya selayaknya lawan tim kecil ya. Ya tim kecil itu kan memang low block gitu sistemnya. Jadi ketika udah di low block kayak gitu ya udah, ya, emang susah. Malah di Tim-tim gede kandang lawan ngomong tim kayak low block. gini. Kan menjelaskan, Terus menjelaskan. lanjut. Karena Nah, yang lawan kedua lawan blok. Ah, oke. low block benar low block. Nah, cuman sebenarnya kalau low block banget sih enggak ya. Kalau minggu kemarin ya, ya jujur aja emang enggak kayak tim kecil pada umumnya. Terus yang kedua itu aku mempermasalahkan masalah backnya. Backnya itu memang kayak nggak tanggap banget. Van Dijk itu kan udah berumur banget, udah 34 atau 35 gitu. Terus Tiga. Konate itu udah pasang surut, udah pikirannya udah ke Madrid lah. Nah, kontraknya udah selesai nih. Jadi ini apalagi backnya juga cuma 4, Leoni cedera, Gomez, apa yang mau diharapin sama Gomez kan? Harusnya kemarin kalau dapat Gehi itu bakal beda cerita lah musim ini. Misalkan dapat Gehi ya. Terus yang ketiga itu slot tuh kayak belum punya pakem starting 11-nya mereka, dia. Jadi kalau backnya pun juga sama, kayak back kanan back kiri pun juga bergonta-ganti kan, ada Bradley Frimpong, Gareth Robertson, terus lini tengah juga diputar-putar, lini depan apalagi diputar-putar. Yang pakemnya cuma Van Dijk sama Konate doang, udah, sama Alisson Salah, paling kalau Alisson nggak cedera ya. salah. Oh, salah. Ya sama salah, oke. Sama Jujur aja aku Gakpo. kayak udah nggak salah. Sama Gakpo. Sama Sama, Gakpo, sama Birds, sama Birds. nggak Bird sudah diganti kan, Oh iya, sudah iya. diganti. Karena Bert bukan orang Belanda. Cuma ya, cuman menurutku itu ya sebenarnya sama sih kayak Klopp waktu awal musim dulu. Memang ada proses, semua tuh ada prosesnya. Slot ini itu ya mungkin musim lalu juara itu juga banyak faktornya selain karena dapat skuad yang udah diwariskan sama Klopp. Jadi slot tinggal mulai sedikit doang. Paling kan slot tuh apa ya, si ngerubah si Gravenberch doang kan jadi pemain nomor 6 kan, yang lumayan oke lah musim lalu. Selebihnya ya enggak, ya paling cuma ngikutin gayanya Klopp doang. Nah, terus ditambah profiling ini tuh beda-beda profilingnya pemain-pemain Liverpool sekarang itu dengan yang dulu tuh beda. Contoh aja kayak misalkan bek kanan itu dulu ada TA, sekarang Bradley sama Frimpong itu udah beda. Ya, Salah karakter. itu dulu sering dapat supply dari TAA, sementara sekarang dapat supply dari mana? Frimpong, Rimbang bawa Bradley itu bukan sendiri, tukang supply. ya. Rimbang bawa sendiri, Bradley masih bingung ya. Nah, itulah intinya gitu. Jadi karena profilnya beda, jadi perlu itu lagi perlu waktu adaptasi. Ya walaupun mungkin banyak yang keluar-keluar, wow, beli pemain mahal segala macam ini, kenapa nggak bisa langsung ngetel ya? Ya nggak semudah itu, bro, gitu loh. Jadi Klopp aja dulu juga sama ya, walaupun Klopp memang lebih parah ya. Klubnya apanya pemainnya waktu dulu lebih parah dibandingkan slot yang sekarang. Slot sekarang memang lebih bagus-bagus loh pemainnya. Cuman ya tetap namanya pelatih pun juga pasti butuh proses. Sama aja kayak Amorim juga butuh proses. Tapi setidaknya harapanku ya nggak selama Amorim lah slot untuk beradaptasi. Tapi menurutku gini nanya, dari semua problem yang dihadapi Liverpool, sebenarnya kan Liverpool sempat bagus kan.
sempat bagus, sempat diberikan satu. Cuma problem utama secara teknis di Liverpool tuh apa enggak? Maksudku gini-gini, kan kita bicara prioritas yang perlu diperbaiki oleh Slot itu apakah dari lini depan atau sebenarnya pertahanannya? Itu kan yang jadi tanda tanya. Sebenarnya apa yang jadi prioritas utama? Kalau masalah bagus ya sebenarnya bagusnya tuh dari mana dulu Mas? Soalnya kalau dari peringkat ya oke peringkat doang. Cuman dari sisi permainan sebenarnya kan ya nggak Biasa. bagus-bagus banget gitu kan Golnya menit sebenarnya. terakhir, golnya menit terakhir terus gitu. Belum menit terakhir terus gitu loh. Sebenarnya Ada kan itu. tanda-tanda Sebenarnya setiap kali sebenarnya. kita nonton. Betul, Ada betul, tanda-tanda. betul. Maksudnya tiap kali nonton tuh ya pasti deg-degan terus gitu loh walaupun endingnya menang waktu itu. Nah, sekarang makin nggak deg-degan karena udah hilang jantungnya ini. Udah nggak kerasa lagi itu karena nggak ada gol menit akhir lagi. Udah gak ada gol menit akhir. Tapi kan kemarin Nah, seketika Gakpo itu bisa menyamakan kedudukan, itu kan muncul optimisme yang kita rasa, wah Liverpool udah menguasai bola, kemudian Slot sudah melakukan segala cara untuk bisa benar-benar nyerang MU karena anginnya lagi di Liverpool. Tapi how come gitu bisa tiba-tiba kegulan yang mana tiga pemain numpuk di situ, si Maguire, Matis De Ligt, sama belakangnya Matis De Ligt ada siapa lagi pemain MU kalau nggak salah yang udah siap-siap nyundul juga tuh rebutan nyundul itu dan nggak ada yang ngawal. Kenapa gitu? ya, Apakah ya, ya. kata kamu cuma Konate Van Dijk doang? Berarti kan yang disalahkan Van Dijk dong dalam ini. Bahkan di gol pertamanya itu menurut aku yang salah Van Dijk. Yang salah Ya, Van ya, ya. Dijk. Nah, berarti Ya udah tahu ada Bumong betul. Bahkan gol keduanya Maguire juga menurutku yang salah Van Dijk. Berarti menurutku ya udah lagi Van Dijk buruk. udah habis atau malah mencari kambing hitam Konate yang salah atau malah mencari kambing hitam fans Liverpool merasa kayak oh fullbacknya kanan sama kiri jelek gitu. Aku sih tidak melihat Kerkes kemarin bermain sejelek sebelumnya ya. Maksudnya better lah sebenarnya Kerkes yang pas lawan MU. Menurut aku ya. Nggak separah yang sebelumnya ada yang lebih parah Ya, Kerkes ya, daripada ya. itu gitu. Tapi maksudnya Ya, karena ya, Van ya. Dijk itu sejelek itu menurut aku yang patut disalahkan malah Van Dijk kekalahan lawan Liverpool, lawan MU. Gimana menurut Mas Damas coba? Mas Damas itu kok bisa Van Dijk separah itu kenapa Mas? Ya kalau dari penjelasannya Angga tadi kan ngomong kalau di back sayapnya ada perubahan nama ya, ada beberapa pemain yang emang harus sudah berganti nama dari TAA menjadi siapa? Bradley. 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 Tapi Bradley mereka lupa. Frimpong. Bulan lalu mereka bilang TAA itu apa gitu ya. TAA itu apa? Kita punya Sopo loh gitu ya, yang dibangga-banggain cetak gol jarak jauh lah, bermain bakoh lah. Nah sebenarnya saat itu harusnya memang permasalahan Liverpool kalau penggantinya TAA adalah Bradley itu terlalu jauh, gapnya terlalu jauh. Bradley mungkin hanya bisa jadi pemain cadangan. Ada Frimpong sebenarnya. Malah Frimpong terlalu ofensif. Kalau saya sih menurut saya kesalahan Liverpool ada di bagaimana cara reaksi aja, Mas. Bukan soal kalau pemain ini sekuat ini keren loh Mas Liverpool tuh sekuatnya. Nggak sekuat yang warisannya klub itu bukan sekuat yang sudah compang-camping habis enggak. Yang habis sebenarnya cuma ada berapa nama, cuma ada Van Dijk sama Muhammad Salah juga belum habis-habis banget gitu. Masih masih oke. Dan penggantinya juga sudah didatengin si siapa? Si Isak juga oke banget. Kemarin sebenarnya Liverpool sekarang direaksi aja. Mereka terlalu kaku. Udah tahu yang on fire itu Eki Tike, yang dimainin Isak. Itu salah satu line up yang menurut banyak Tapi orang kalau orang fans Liverpool sendiri juga pasti ngomong kenapa sih kalau emang mau mainin Isak nanti dulu ini pertandingan penting gitu loh. Artinya pertandingan ini juga harusnya yang on fire siapa gitu. Kemarin Betul. Eki Tike itu nggak dapat menit lama ya. Kalau dapat menit dari menit 45 atau 40 maksudnya di babak dua sudah dimainkan itu ternyata kan berbeda. MU nggak berani se ofensif itu. Artinya masuk masuk Words juga, termasuk ya, Words juga. termasuk Word juga. Artinya kemarin sebenarnya banyak pemain yang flop gitu loh. Artinya yang di pertandingan mohon maaf ya, bukan bukan main Liverpoolnya flop, tapi pas di match itu flop. Artinya ada Pas beberapa gitu. Bradley itu flop jelas, auto flop menurut saya. Setuju. Kerkes underperform, kemudian Mohamed Salah underperform, kemudian Gakpo menurut saya yang kata banyak orang Ya, keren gitu ya, itu underperform menurut saya. Termasuk ya. Di luar gol itu yes, aku setuju. Kali ini aku harusnya setuju, Mas. harusnya itu reaksi Mas orang pelatih. Kalau Liverpool kemasukan satu, jangan khawatir. Tim sekelas Burnley aja cetak 2 gol loh ke gawang MU gitu loh. Artinya MU bukan istimewa banget di lini belakang. Emang ada tanda kutip beda kiper ya. Cuman nggak istimewa-istimewa banget untuk pertahanan MU. Liverpool harusnya bisa. Cuman emang yang jelek siapa, yang diganti siapa. Itu masalahnya Liverpool dan menitnya terlambat. Terlambat. Hmm. Artinya kemarin yang diganti pertama, angkatan pertama diganti McAllister sama
si bek kanan Bradley ya, angkatan pertama diganti tarik keluar pertama Liverpool. Szoboszlai main di bek kanan langsung Ya, ganti. kemudian Szoboszlai main di bek kanan. Kemudian mereka bisa dapat dari situ mereka cetak gol nih. Setelah cetak gol, Szoboszlai maju lagi ke tengah. Bek kanan ditinggalin kalau nggak salah. Saya Iya juga betul bingung. Ya, betul. betul. Kemarin salah Betul. satu tanda kutipnya setelah 1-1 mereka kan pengen menang ya. Sobro Ya. maju, kemudian akhirnya kemarin eh, untuk mempercepat tempo mereka mainin Frimpong ya. Frimpong itu Ganti kalau nggak salah salah tapi ganti salah tapi. Frimpong menarik nggak salah karena salah nggak dapat apa-apa, tapi terlambat semuanya. Mungkin kalau saya jadi pelatih Liverpool ketika kemarin sudah kalah 1-0 sama MU, babak kedua yang saya masukkan pertama adalah Ekitike. Tapi nggak apa-apa, apakah saya salah atau enggak saya nggak tahu. Siapa kalau bersama Mas Angga setuju apa enggak? Ekitike harus masuk di babak kedua harus masuk dari menit 1. Gimana gak? Menurut kamu gimana gak? Apakah memang pergantian pemain waktunya nggak pas atau pemilihan pemain itu slot bermasalah atau gimana di laga itu? Jadi kalau ngomongin masalah reaksi ya, reaksinya yang dibilang Mas Damas tadi, sebenarnya Slot tuh musim lalu juga gayanya kayak gitu. Jadi reaktif gitu, reaktif football. Jadi ketika karena dia masih musim pertama kan, musim pertama di Liverpool, musim pertama di Liga Inggris, jadi dia sistemnya reaktif. Cuman musim ini pun sebenarnya di beberapa match awal yang maksudnya yang menit-menit akhir ngegolin itu ya gayanya hampir sama kayak gitu, cuman dengan pemain-pemain yang berbeda. Jadi profilingnya itu tadi, profilnya beda, karakternya udah beda. Jadi bener aku bilang Mas Damas tadi Ekitike masuk harusnya menit awal babak kedua itu setuju banget. Dan Frimpong itu ketika masuk gantiin Salah itu malah ini loh sering Hidup, crossing juga kan. hidup main. Gakpo Sama tuh sama sama Gak, sama sama Chiesa juga. Chiesa kan juga layak juga untuk nah main. ya kalau itu ya ya Chiesa tuh wajib main lah. Nanti lawan Frankfurt harusnya tiga Main. itu ya Ekitike, Chiesa, sama Frimpong. Wirtz lah di kiri, Frimpong ya. terus di Terus kiri Frimpong kanan. Nah, Frimpong di kanan akhirnya tengah. Angga setuju sama Mas Endo nih akhirnya. Mainin Ya bek mau nggak posisi mau karena udah terbaiknya. kalah, Harus gitu harusnya. udah Kan kalah. aku bilang, sebenarnya kalau aku loh ya, kalau aku melihat, ini pendapat pribadi dari terlepas dari kekalahan kemarin yang memang Liverpool itu terlalu pede lah, menurutku terlalu pede. Karena pertandingan menurut aku sekali lagi laga itu sebenarnya layak seri bagiku. Tapi karena mungkin MU jago memanfaatkan peluang dan bisa crossingnya Bruno bisa mencetak gol tuh ya udah tamat lah itu. Padahal setelah itu pun juga Liverpool masih terus menyerang. Bisa jadi dua-dua mas Ya, gitu. Tapi ya ternyata ya ada faktor keberuntungan juga lah menurut aku MU bisa menang itu harus diakui itu cuman sekali lagi menurut aku si Slot itu harus berani merubah sih mungkin bisa jadi karena backnya sudah mulai rapuh kayak si Konate sama Van Dijk bisa jadi dirubah aja strategi sekalian misalnya dia mainin ala-ala Leverkusen gitu 3-4-3 why not contoh tiga misalnya tuh siapa, Mas? Tiga Tiga itu back tuh misalnya siapa? Gomez, Pandai sama si Konate misalnya backnya. Terus kanannya itu Frimpong. 3-4-3 kanan Frimpong. Terus kirinya itu Iya, Selberts atau Kerkes jadi wing back kiri. Nah depannya itu Salah masih. Terus Kiesa gitu tuh siapa tahu menarik di situ. Harus berani coba sih. Gayanya lanjut. Amorim, strategi Amorim dipakai. Enggak, Nah, kalau nyoba formasi ke situ enggak, Mas. Kalau nyoba Nggak mungkin formasi ya. ke situ ya, ini dengan kondisi Masalahnya, kondisi pemain yang dipunya, kalau tiga back tuh, yang sekarang itu hancur-hancuran, Mas. masalahnya gini, masalahnya daripada lu punya fullback yang kanan tuh Bradley karakternya kurang. Kemudian Frimpong terlalu ofensif, terlalu berbahaya di kanan. Masa Soboslai ditaruh di bek kanan terus? Itu menurutku sia-sia. Di kiri juga Kerkes lagi jelek, underperform. Terus kamu masukin Robertson. Robertson tanda tanya loh. Robertson masih maksudnya fitnessnya juga diragukan. Jadi menurut aku ini momen bagus buat Slot untuk bisa merubah. Nanti ketika siapa tahu Liverpool merubah strategi malah jadi gacor ya itu malah ya siapa tahu Slot dengerin aku gitu. Karena saat ini fullbacknya Liverpool itu belum optimal. Jadi makanya dia harus berani untuk mencoba Ya, strategi baru. Kalau itu dari aku sih. kalau kalau aku sih ini Liverpool nggak masalah ya terkait dengan formasi. Jangan diubah. Diubah Eh, rusak Liverpool. kalau rusak Hmm. ya. Kalau aku sih Liverpool kalau mau bangkit simpel itu. Nggak usah bawa Isak. Eh, Sesimpel, mohon maaf ya. Sesimpel itu. Nggak usah bawa Isak. ya, ya, ya. Pakai strikermu yang asli. Eki Tike. Samping kanan kiri nggak apa-apa. Saya masih percaya Mohamed Salah. Salah tuh keren loh. Salah tuh kenceng loh. Jadi Isak dan Isak, Salah dan Ekitike, Ekitike itu Ekitike. masih oke. Tapi Kirinya siapa? kalau kirinya, kalau 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 kita membaca slot pasti si Kapo karena sama-sama Gakpo. tetangganya. Tapi kalau maunya netizen pasti NN Diko Jesa.
Chiesa, Federico Chiesa gitu. Betul, Cesa. Desa. Enggak, aku nambahin lagi sama Mas. Tadi kalau aku bilang 3-4-3, dua. Karena kenapa aku pikir di tengah itu harus dua? Itu karena kalau dilihat tengahnya Liverpool ya sekarang tiga itu Alisson, Gravenberch sama kemarin coba Szoboszlai itu juga ternyata nggak jalan juga gitu. Kayaknya ada something di McAllister ya aku juga nggak tahu kenapa gitu. Jadi misalnya kalau misalnya tadi aku bilang tiga di back, itu kan backnya tiga itu bukan belum tentu Gomez sih. Maksudnya bisa jadi Gravenberch ditarik ke belakang, kemudian di tengah itu Szoboszlai sama Alistair itu kan juga jadi opsi gitu 3-4-3 tapi seolah-olah kayak tengahnya bisa jadi tiga lagi gitu walaupun tengah di setelah lagi dua itu yang perlu dicoba sih Ya, menarik gitu karena ini usulannya fans Arsenal, dia tuh ya pengen karena kenapa tau nggak ngejar. karena kenapa Ah, Pengen itu kalah. pasti. nggak kenapa Nggak karena aku tulus ini. bisa ketika formasi 3-4-3 aku bisa naruh Words itu di sayap kiri Sebenarnya kalau kita kemarin dari awal-awal podcast sempat bilang di mana Havertz akan bermain di posisinya. Kalau kita pakai slot, analisisnya pelatih, itu pasti bermain di pemain nomor 10. Karena ya memang dia pemikir pikiran dia adalah dia nggak punya pemain nomor 10. Tapi kalau kita pakai analisisnya Mas Edo, atau kita juga pakai analisis yang lebih dalam Xabi Alonso dan lain-lain, kalau Havertz dimainin di posisi 10 memang sebenarnya mubazir. iya Ya kan ya? enak di sebelah Dia kiri dimainin di posisi benar-benar free roll atau di posisi di pinggir, di wing, di posisinya cocok tuh Gakpo. Cuman selama Gakpo nggak cedera nggak akan diganti Mas, itu aja sih. makanya Ya, pertanyaanku, ya. Gakpo nggak usah dipanggil, nggak usah dia masuk. Verts di kiri, tengahnya Isak masih tetap Isak menurut aku, atau Ike terserah lah kamu lah. Ketika atau Isak terserah tuh sama aja tinggal pilihan dua-duanya lumayan bagus. Isak nggak bisa Mas, Isak itu kena mental Mas, karena Dia 2 bulan loh nggak latihan bareng kayak dia. betul, itu dia. Kena karma. Oh, Ya, oh, kalau aku lebih suka Isak itu eh, dikasih waktu ya, kasih waktu artinya jangan dimasukkan di line up dulu. Bolehlah main di menit-menit 70 plus lah gitu. Artinya biarkan skor unggul dulu. Kalau udah unggul nanti enak kok gitu. ya sayang Betul. padahal ketika lagi panas ya awal-awal Liga Inggris kan juga lagi Iya, bagus ya, tapi ini kenapa Iya. pemain malah pemain on dirotasi? fire kalau kamu taruh di bench itu juga ngawur gitu loh. Orang yang on fire kerja keras malah taruh di bench itu nggak adil. Isa yang tendangannya Mas Damas nganggap Sen Lemans keren padahal itu yang bukan Sen Lemans yang keren tendangannya Isanya aja yang kacrut cuma ping gitu doang terus tangkep bola Iya, 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 dikiranya iya. keren Sen Lemans dari mana kerennya Dan Lemon sih baru Padahal Mas Isak itu dulu waktu di Newcastle dengan momen yang sama lawan Liverpool itu sama kayak gitu itu gol gitu cool gol iya golnya Liverpool waktu dulu ini enggak Mas. kencang itu cool Kena tapi karma karmanya ya Newcastle karena kan Newcastle kan fansnya hooligan kan hooligan semua nah itu doanya mungkin kenceng ya. di analisa nama Isak terlalu percaya diri pakai nomor punggung 9. iya sih iya sih iya sih Nomor punggungnya 9 Liverpool tuh kalau nggak nama besar nggak bisa. ya hanya Kalau hanya Iya, iya. hanya Darwin Nunes yang cocok oh, menurut saya sih satu-satunya nomor 9 Liverpool yang cocok cuma Torres menurut saya. Saya loh ya, terakhir ya. enggak Cuma dong Torres. Luis Suarez Firmino dong Setelah setelah Firmino setelah enggak bagi saya setelah Torres tuh nggak bisa jadi pemain nomor 9 juga nggak cocok. Torres menurut saya dong 9 terbaik. Suarez dong Siapa? Suarez 7 Suarez Mas Suarez 7 Suarez bang. 7 oh 7 ya gue sebenarnya ya Ah, Suarez 7 itu oh yang pakai bukan Andy 9 tuh Carroll Andy sempet Carroll Andy Carroll si Andy Carroll kan sebelumnya ya sebelum Torres setelah Torres ya itu setelah nggak Torres. nggak bisa nggak oke ada. oke itu menarik lagi ada analisa lain nggak kira-kira lagi di Liverpool MU itu dan apakah memang Mas Angga udah ya udahlah legowo harus terima dan ini memang istilahnya gini ya ini satu laga tapi berkesan selama setahun mungkin bagi fans MU dan fans Betul. Liverpool Ya, karena Saya dulu ya, saya dulu. ya Satu-satunya untuk menghapus dosanya, saya sebagai fans MU pun tidak akan pernah mengakui apapun itu selama Liverpool tidak melakukan dua hal. Satu, dia menang di Old Trafford nanti di bulan-bulan tahun depan. Sama satu lagi, mereka gelar 21. Selama bukan itu, prestasi kemenangan kami di akan Anfield ini jadi sampai akhir musim akan kami bawa. Pasti. Itu pasti. betul Dan itu fans Liverpool juga udah pasti Liverpool juga udah paham betul dia harus Hmm. ngelakuin apa dia pasti setuju dengan saya nggak mungkin nggak setuju karena satu-satunya jalan untuk ngomong kami di atas MU adalah kemenangan di Old Trafford kemenangan di Old Trafford nanti dan Kan, juga gelar tahu ke-21. total ya, suatu. Dan aku ditambah lagi bagi fans MU, ini kemenangan manis dan akan selalu diingat, bahkan akan selalu diingat, sangat diingat karena yang ngegolin adalah Harry Maguire. Pemain Betul. yang di dibully-bully yang paling sering jadi diejek, meme. tapi Ah, bisa tapi kalau Mas Edo dan Mas Angga lebih cermat tuh saat postingan MU belum kick off saya bilang di line up-nya itu 3 poin
sama foto kehadiran pemain, saya bilang kaptenku Maguire. Itu. Saya terlalu percaya diri dengan Maguire. Saya terlalu orang yang tidak pernah membuli Maguire karena Maguire adalah pribadi yang benar-benar petarung. Dia tahu kualitasnya cuma segini gitu ya. Artinya nggak tinggi-tinggi banget. Yang Tapi dia butuhkan tuh mentalitasnya naik. ya, dia adalah pemain yang sudah tahu jelek, blunder terus, dibully level dunia, tapi dia memperbaiki diri. Nggak banyak pemain MU bisa kayak gitu. Hmm. Banyak berapa pemain MU yang kena mental kayak gitu, pasti minta out. Betul. Iya. Berarti Dan menurut kamu terakhir, Maguire akan dipanggil Thomas Tuchel? oh enggak. Ya tetap nggak dipanggil. Timnas Inggris terlalu banyak talenta ya. Kalau menurut saya, kalau Maguire dipanggil tuh pasti opsi ke-23 gitu. Artinya pemain terakhir yang dipanggil. Siapa tahu konsisten, kemudian bagus terus mengangkat performa MU dari peringkat 15 jadi peringkat 5 gitu kan. Sekarang jangan 15-15 terus. Sekarang udah masuk pet 1 loh. Satu. Nah, kalau dari Aga, ini kekalahan ini kan pasti akan menjadi duka atau luka yang akan cukup panjang gitu. Apa yang bisa menjadi penawar penyembuh kekalahan ini, Mas Aga? Oke, aku setuju dengan apa kata-katanya Mas Damanis tadi bahwa yang bisa mengobati ya kemenangan di Old Trafford sama juara 21 ya. Cuman di luar itu, kalau fans Liverpool sendiri, kalau aku sendiri, ini aku sendiri ya, yang bisa mengobati ya kemenangan setelah laga ini. Itu dulu aja. Kemenangan setelah laga ini itu cukup mengobati sedikit. Setidaknya permainannya berarti berubah. Setidaknya si Arnold udah nggak kepala batu lagi. Ya gitu loh. Intinya itu. Nanti malam Brentford bangunin saya enggak? Nanti malam bangunin saya. Nanti malam. nonton Frankfurt Ya, lawan Oke, oke. Liverpool. Enggak, kalah tapi lagi. kalau Kalah itu kan lagi di tuh. itu kalah lagi Siapa? di UCL. Memang kalah lagi. Tapi Kalah. kalau di Liga Inggris nggak, di Liga Inggris kira-kira kan Liverpool ini akan melawan Brentford di kandang Brentford dan Brentford itu nggak mudah untuk dikalahkan di kandang apalagi kemarin Brentford bisa menang lawan laga tandang gitu lawan West Ham kan. Nah ini away ke Brentford kan nggak akan mudah di akhir pekan nanti kan. Terlepas dari laga lawan Sangat Brentford ya. tidak akan mudah. Ya, ya, sangat tidak akan mudah ya. Ini di luar laga Frankfurt nanti. Apalagi nanti di sana udah ada Kelleher, ada Henderson ya ketemu rekan-rekan lama semua di sana. Iya, Kelleher itu jadi dipinjam atau dibeli? dibeli, Dibeli, Oh, dibeli. dibeli. berarti bisa main ya? Bisa, bisa. Bisa. Jadi, Kok jadi dipinjam menurut aja aku nggak bisa. bisa jadi bahaya loh malah kalau laga lawan Frankfurt ini nggak bisa dimenangkan gitu nanti malam kan kita lihat nih sebelum kita take ini ya Brentford itu nggak mudah kalau kalah lagi bisa bisa ini bisa makin jerembab gitu. Tapi Begitu saya pula khawatir kalau nanti malam Liverpool kalah, dipecat pelatihnya. enggak kalau dipecat sih Enggak secepat itu. seperti itu. Amorim aja urutan 15 nggak dipecat-pecat kok. Nah, yang Santai. perlu Mas Apalagi Slot Damas udah sama dapat gelar 20, ya kan? yang perlu Mas Damas sama Mas Angga tahu itu adalah di akhir pekan nanti itu MU itu lawan Brighton ya karena gimana ya udah Nah, MU nggak main di MU nggak main di UCL ya kan dan CL. lebih fisiknya lebih kuat tapi di akhir pekan namanya Brighton Brighton itu juga lagi bagus cara serangannya Gulzeller jadi Mas Damas sekarang happy happy ya aku nggak yakin nanti besok Senin bisa happy lagi karena Brighton tuh bisa jadi nggak Siklus, siklus. Oh, kalau ini bukan siklus. Kalau ini bukan siklus. Apa? Jadi teman-teman juga harus bicara sejarah gitu ya. apa Dua musim terakhir, dua musim terakhir Brighton tuh menang 3-1 di Old Trafford. loh iya makanya Ya, jadi berat. Memang kalau kami sih lebih suka ketemu Liverpool tiap minggu, Mas, kalau boleh. Itu. Jadi ada beberapa lawan yang sebenarnya lawan kalau saya dulu waktu masih usia-usia 10 tahun yang lalu, ada tim yang selalu mempersulit MU di zaman Sir Alex Ferguson, namanya Everton. Dulu hmm. kami sama Everton Hmm. tuh paling 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 emosi gitu. Artinya bukan tim gede, tapi dia menyusahkan kami. Gelar juara kami gagal gara-gara Everton. Kemudian Everton lucu, udah mereka main nggak jelas lawan tim lain, lawan kami menang gitu ya. Terus udah unggul 3-1, 3-0 jadi 3-3, 3-1 jadi 3-3 gitu. Nah, kemudian di akhir beberapa musim terakhir ini ada beberapa tim yang memang selalu menang di kandang kami. Itu salah satunya adalah eh, Brighton. Brighton Brighton. ini aneh gitu ya, menurut saya aneh. Kalau lawan MU itu pemain-pemain nggak apa ya, menurut saya tuh nggak masuk akal. Itu bisa bermain luar biasa, apalagi si Welbeck kalau main di MU dari sejak udah di Arsenal ya, menurut saya karena dijual ya, karena kesalahan manajemen ya. Artinya Welbeck ini kayak pembuktian gitu ya. Di Arsenal juga bagus loh ngegolin ke Betul. KWN. Nah, makanya saya bilang sejak Welbeck main di Arsenal bagus, ya bagus. Tapi kan Welbeck itu sebenarnya kan korban ya sebenarnya. Eh, Korban manajemen yang lama lah gitu ya. Artinya nggak seharusnya kalau Welbeck dijual. Sekarang kalau kita cek
siapa sih striker terbaik angkatannya Welbeck yang masih bertahan sampai sekarang? Welbeck itu angkatannya Sturridge. Sturridge sudah Iya, nggak ada ada ya. gitu. Jadi Oh ya. Welbeck ini pemain terbaiknya era itu. Sir Alex Ferguson nggak salah. Cuman emang waktu itu dijual. Saya juga lupa tuh kenapa awal mulanya kenapa dijual itu. Welbeck tuh sama jadi satu angkatan sama John Osi juga nggak sih? Dan siapa? John Osi. Oh enggak. John Osi itu Iya lebih ya. dulu. John Osi itu 2006 Oh, udah main. oh, oke oke. Dan aku melihat ini laga akhir pekan nanti gitu kan, terlepas dari laga Tapi UCL itu MU tetap kayaknya fans MU saya nggak akan pernah ngomong MU kalah loh ya. Akan ah, laga jadi laga yang berat karena 2 musim terakhir si Brighton tuh menang terus. Cuman ya, ya, tapi ini kan pelatih kita juga bukan kaleng-kaleng gitu. Artinya reaktif sekali. Dia pasti akan menggunakan 3-4-3 yang tanda kutip akan memainkan pemain-pemain sayap terbaiknya. Ada Dalot, kemudian ada jadi jadi Mazraoui menarik udah mulai di balik juga. hari Sabtu malam ya kita nonton Liverpool MU dulu lawan Brighton bisa jadi MU kalah gitu kan Sabtu Paling malam. MU paling main 14. paling malam, paling Ini pagi. harinya ada Liverpool Ini yang harinya Brentford ada Liverpool. Brentford. Oh Nah, kebalik ya, mohon maaf. bayangkan Kebalik ya, MU dulu ya yang main. MU dulu baru Ya, Liverpool. Nah, gitu. bayangkan besoknya jam 9 Arsenal baru main. Itu kayaknya menguntungkan Arsenal. Nah, jadi misalnya MU kalah, Liverpool kalah gitu. Nah, di besoknya jam 9 tuh Arsenal dan City bermain bersama jam Ya, 9. Jadi ya Mas Edo ini tipe fans yang tidak belajar dari kesalahan itu artinya ya. Dia, dia menganggap bahwa pesaing utamanya adalah Liverpool gitu. plus City kan memang. Iya betul City. Tapi sekarang City, tapi kamu lihat deh laganya City itu besok jam 9 lawan Aston Villa di kandangnya Aston Villa. Sementara Arsenal itu bermain di kandang di Crystal Palace. Crystal Palace memang lagi bagus, tapi kemarin udah mulai goyah, udah mulai kalah, udah mulai imbang kan kemarin Ya, 3. Arsenal mah unggul 8 poin, 9 poin juga sampai menit pekan 20 juga nggak masalah gitu loh. Nah, di Gak pekan apa-apa, 20 gak 1 apa-apa sampai kita 34 kayak kita ambil kesempatan itu lagi. Yang penting kita menjauh dulu, nanti baru oke. tengah musim beli Tapi pemain yang baru. harus diwaspadai Arsenal itu harusnya bukan Liverpool kalau saya. Mohon maaf ya Mas Angga ya. Bukan Iya, Liverpool yang diwaspadai Monggo. Arsenal. Yang diwaspadai Arsenal adalah Iya, saya. Arsenal itu sendiri dan dia akan jatuh sendiri. Arsenal itu Iya, sendiri. iya, setuju, setuju. Itu ya. Mental, Gitu. mental. Ya, betul. Enggak. Itu ketika pemainnya nggak sedalam sekarang. Aku yakin kok semua pundit bahkan fans-fans lain pun melihat skuad Arsenal setebal sekarang dan sedalam itu dengan posisi Arsenal mungkin unggul sudah di puncak klasemen itu jauh lebih menjanjikan atau mengerikan gitu Ya, di tapi musim. tahun-tahun sebelumnya Arsenal juga kayak gini, unggul terus, nggak pernah Iya. tertinggal. Tapi Jadi nggak santai. sedalam itu skuadnya. Skuadnya Apa nggak bedanya sekuat Arsenal itu. sama sama tahun lalu apa? Nggak ada bedanya. Ada skuadnya nggak setebel itu, nggak pemainnya tuh lapisnya tuh bagus-bagus gitu. Jadi mau ini cedera, salah Saka cedera, Odegaard cedera nggak peduli. Gyökeres cedera masih ada Merino, masih ada Havertz, Havertz udah mau sembuh, Gabriel Jesus Ya kan sembuh. kalau Mas Angga, ini kan masih bulan Oktober ya Mas Angga ya. Dokter. Oktober mah belum Iya. musim cedera, tenang aja nggak apa. Nanti kalau udah Nah, bulan lah, Desember, prediksiku nih kita ketemu Desember, nanti di Februari Maret bakal sama kok. Desember Belum Januari nanti ketemu kabarin saya. Boxing Day. Enggak, Jadi kalau cek MU saat ini tertinggal 3 poin dari runner up City, 6 poin dari Arsenal. 6 poin dari Arsenal. Artinya bukan start MU yang bapuk itu ya, yang sebapuk itu. Artinya MU kan bapuk banget ya. Lawan Fulham imbang, lawan Arsenal kalah, lawan Burnley menang tipis, terus lawan Brentford kalah. Itu ternyata masih hanya tertinggal 3 poin dari runner up. Artinya Wis. banyak tim-tim yang sebenarnya lebih bapuk lagi, cuma karena nggak menjual aja. Coba cek Spurs posisi di mana yang dulu awal-awal menang itu nggak ada kan? Tapi kayak ini soal ngomongan ini tuh kayak soal yakin aja lawan Brighton. Nanti kalau kalah lawan Brighton baru beda lagi. Enggak, tapi kalau MU nanti andai kata kalah lawan Brighton tetap mereka bakal bersembunyi yang penting menang lawan Liverpool. Udah Liverpool Itu itu. tahu. Kan udah tak jelasin Udah dari itu. awal. Hanya Nah, ada 2 hal yang bisa sudah itu. menghentikan kami menang atas Liverpool di kandang Liverpool. Ini ada 2 hal mutlak hukumnya. Satu, Liverpool menang di Old Trafford. Itu masih berapa bulan lagi tuh? 4 atau 5 bulan lagi. Yang kedua adalah Ya, akhir ya, musim. ya. Juara. Kalau nggak juara ya percuma. Tetap kita unggul, kan? Oke. Gak ada respon lagi gak? Udah. Cukup. Lama-lama gelut nanti, Mas. Ya kita Lama-lama akhiri dulu gelut ya nanti. pokoknya. Tapi selamat buat fans MU karena cukup bahagia menang lawan Liverpool dan Selamat, Liverpool selamat. banyak PR dan merasa ya kita lihat lah kayak gimana Liverpool ke depannya kalau makin terjerembab ya sayang aja karena kita sama-sama tahu musim ini Liverpool belanjanya pemainnya mahal-mahal,
pasti akan semakin dibully, apalagi media Inggris cukup ketat kan, cukup pressure-nya cukup tinggi gitu. Ya kita lihatlah nanti di sini. Kita sekian dulu podcast kita hari ini. Agak terima kasih Oke, semuanya. Sampai ketemu nanti di akhir pekan. makasih Mas. Hasil Liverpool di akhir tengah musim ini ya. Oke, sampai ketemu Nonton di podcast terus. berikutnya. Nonton terus, ngobrol Ngobrol terus, terus, ngobrol bola terus, terus. bola terus. Dadah.